Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak owner kita, Bapak Haji Martin. Semoga selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa untuk para teman-teman semua Showroom Syariah Mobilindo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, teman-teman semua yang berbahagia, pada hari ini hari Senin ya. Hari apa? Selasa. Oh Selasa. Iya Selasa, lupa. Ingatnya awal bulan mulu soalnya. Biasa kalau awal bulan selalu ditunggu-tunggu. Gitu. Apa tuh nggak tahu ditunggunya mah. Ya, hari Selasa ini di siang hari ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan semangat baru tentunya. Insya Allah telah kita dengar sebelum-sebelumnya tentang kajian apa sih itu neraka, seberapa kejam sih, seberapa pedih di neraka itu, terkhusus untuk siapa neraka itu akan ditempati. Allah menciptakan neraka itu, siapa yang menempati? Pasti dari golongan umat yang selalu membangkang, selalu berbuat dosa, selalu melanggar apa yang telah Allah perintahkan. Ya, jadi insyaallah pada siang hari ini kita akan sedikit membahas tentang yang namanya surga. Ya, ketika ada keburukan pastilah ada kebaikan. Ya, makanya ada panjang, ada pendek, ada besar, ada kecil, ada kaya, ada miskin, ada neraka, tentu ada surga. Allah menciptakan surga itu untuk kita semua. Amin. Ya, dimana surga ini yang selalu Allah janjikan dengan penuh kenikmatan. Ya, penuh kenikmatan. Tergambar surga ini adalah tempat yang sangat nikmat. Apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, yang di dunia, walaupun di dunia itu haram, di surga bisa menjadi halal. Ya, apapun yang tidak boleh kita lakukan di surga itu bebas. Mau kita ngapain aja, mau kita apa bahasanya, minum khamar, kemudian punya istri banyak, ya, kemudian punya harta yang begitu berlimpah, itu bebas di surga. Apapun yang kita mau. Maka Allah ini mengisyaratkan dalam hadits qudsinya bahwa surga yang kita bayangkan, surga yang kita pandang, yang pandangan manusia seperti apa sih? Surga itu tempatnya bebas. Surga itu apa yang kita mau itu pasti ada. Kenikmatan air sungainya di surga itu lebih manis, lebih
indah daripada kolam susu, lebih manis daripada madu, lebih jernih dan lebih putih dibandingkan susu. Ya, itu bayangan manusia, pandangan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan lebih dari itu. Luasnya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Mata kita sebagai manusia yang Allah telah ciptakan itu hanya memandang ya sepenglihatan kita saja. Apakah kita bisa memandang luasnya bumi dan langit dengan sekali pandang? Tentu tidak. Hanya batasan mata kita saja. Ya, makanya semua yang ada di dunia ini adalah fana. Apapun yang kita dapat di dunia ini fana, tidak selamanya ada. Jabatan, suatu saat ada yang namanya turun. Ada yang namanya istilah mantan bupati, mantan camat, mantan RT. Harta yang kita punya hari ini belum tentu besok kita punya lebih banyak daripada hari sebelumnya. Maka dunia ini fana, umur pun fana, masa muda pun lama-lama menjadi tua. Ketika tua bisa balik nggak ke muda? Nggak bisa. Ya, kita bukan bahasanya apa? Kalau di kartun Doraemon, ya, yang punya mesin waktu, yang dari tua jadi muda. Tapi di surga yang namanya tua, yang namanya nafsu, yang namanya hajat, buang hajat, ya, itu nggak ada. Penyakit pun tidak ada. Mau kita makan buah yang begitu manis di surga sampai ribuan tahun pun nggak bakal diabetes, nggak bakal diabetes. Kita gadoin gula sehari aja setoples dah, toples kongguan. Sehari kita gadoin gula. Sebulan 2 bulan diabetes gak? Sehari kita gadoin gula 1 toples kongguan. Ya, yang toples besar kita gadoin sehari. Sebulan 2 bulan 3 bulan diabetes gak? Diabetes. Tapi di surga lebih buahnya itu lebih manis daripada buah yang ada di dunia. Kenikmatannya itu tidak bisa kita ungkiri, tidak bisa kita bayangkan. Ya, ketika umur tidak menjadi tua, ketika penyakit itu tidak ada, ya, mau kita minum sebanyak apapun nggak ada namanya di surga itu kebelet BAB, kebelet pipis itu nggak ada, penyakit gigi itu nggak ada. Ya, makanya yang punya penyakit gigi, insya Allah di surga nggak bakal sakit gigi. Ya, makanya sebuah kenikmatan yang Allah kasih untuk pria, untuk lelaki itu adalah wanita, bidadari. Ya, jadi saya dulu pernah ngaji sama guru saya itu tempatnya di Bojong. Ya, membahas tentang kitab apa waktu itu saya lupa. Jadi seorang lelaki itu hakikatnya semua makhluk itu laki-laki di dunia nih itu udah dapat jatah bidadari satu. Bidadari satu. Ya, tapi dengan begitu banyaknya iman kita, pahala kita pasti diberi lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika seorang lelaki di surga kenikmatannya itu diberi bidadari, dapat istri banyak sampai 9. Ya, orang-orang soleh begitu. Orang-orang soleh nanti di surga itu laki-laki, istri ada 9. Wah, nafsu nggak pernah putus nikmatnya. Ya, kuat terus, nggak pernah loyo. Ya, itu sebuah kenikmatan. Pasti ada pertanyaan, gimana cewek nanti di surga? Kalau cowok dapat bidadari, apakah cewek dapat bidadara? Dapat laki-laki bersayap kah? Ya, tentu tidak. Maka
seorang yang Allah takdirkan laki-laki itu, sebuah kenikmatannya itu adalah di wanita. Makanya hadiah terbesar di surga seorang laki-laki itu adalah wanita, istri yang banyak. Ya, makanya kita nggak salah kalau kita lihat banyak pejabat-pejabat kita yang kalah sama istrinya, betul nggak? Laki-laki itu kalah soal hati, maka jangan kau rusak hati lelaki, ya, dengan kecantikan gitu. Ya, makanya banyak sekali para pejabat-pejabat yang tunduk sama istrinya, bahkan hancur. Ya, banyak banget itu kisah-kisahnya. Laki-laki sampai dia rela menjual semua apa yang dia punya. Bahkan cerita dulu seorang ulama sampai membuang keimanannya demi seorang wanita cantik di kotanya, sampai dijual keimanannya untuk wanita cantik di kotanya. Ya, maka tidak salah, kenikmatan paling besar seorang laki-laki itu wanita. Kenikmatan wanita yang terbesar apa? Perhiasan, betul sekali Ustadz Haji. Ya, perhiasan. Nanti di surga kalian nggak dapat cowok banyak, nggak dapat cowok yang bersayap, tapi dapat perhiasan yang begitu indah dari surga. Ya, makanya kalau dibilang wanita itu mata duitan, wanita itu gila harta, ya emang begitu. Nggak perlu kita salahkan. Ya, pulang ke rumah nggak bawa duit, dapat omelan dari istri. Bawa duit juga, setoran kurang, tetap aja diomelin. Nah, emang itu hakikatnya. Wanita itu kalau dibilang suka sama uang, itu memang suka. Perhiasan itu suka. Siapapun wanita pasti ingin yang namanya itu perhiasan. Ada wanita yang pengennya baju ya biasa-biasa aja lah, kayak laki-laki gitu. Kalau udah nikah, kita lihat perbedaan lelaki. Kalau udah nikah, lelaki belum nikah itu setelannya rapi, betul nggak? Keren, ganteng. Tapi kalau udah nikah, ya Allah, setelannya biasa aja. Ya, yang penting mah duit buat siapa? Buat istri dan anaknya. Nggak mikirin laki-laki kalau udah nikah berkeluarga itu, ya udah biarin dah, pakai celana be yang ada. Celana 3 hari nggak dicuci kagak ngapa-ngapa, ya nggak. Tapi ketika wanita dia bersolek, dia berdandan, ketika sudah berkeluarga pasti pengen lebih. Wah, lebih cantik lagi, mau dapat perhiasan lagi dari seorang suaminya, itu dia. Maka hakikat terbesarnya keindahan seorang istri, nikmat seorang wanita itu adalah harta. Maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di surga itu perhiasan harta yang begitu indah untuk wanita. Begitu, ya. Maka surga itu kalau kita capai itu mudah, apalagi buat seorang wanita. Ya, wanita itu paling mudah masuk surga dan paling mudah masuk neraka. Kenapa saya bilang gitu? Bahkan ketika baginda Nabi ingin masuk rombongan ke dalam surga, yang dia lihat di belakang baginda Nabi itu siapa? Rombongan siapa? Bukan rombongan laki-laki, tapi wanita. Wanita dulu. Hei, yang udah berkeluarga, seorang wanita nanti ketika kalian punya suami, itu cara masuk surga, dapat tiket surga itu gampang, kata Allah. Gimana caranya? Puasa, sholat, sama taat sama suami. Cukup 3. Ya, mau suami itu bahasanya, maaf nih, mau suami itu kayak tukang copet, mau suami itu preman pasar, tukang gebukin orang, mau suami itu tukang bunuh orang, istri yang patuh sama suami, sholat 5 waktu, kemudian menjalankan kewajibannya berpuasa, mendidik anaknya, walaupun suaminya bejat, tetap surga jaminannya. Gampang, betul? Mudah. Tapi suami ketika sesoleh-solehnya seorang laki-laki berkeluarga, istrinya
menjadi pelacur, istrinya kemudian bermain sama laki-laki lain, istrinya kemudian melakukan hal yang di luar tindakan agama, maka lelaki akan diseret ke dalam neraka. Tapi istri enggak. Walaupun lelaki suaminya tukang begal, suaminya tukang copet, tapi istri taat, istri patuh, surga jaminannya. Begitu. Ya, maka sungguh sangat sayang ketika kaum wanita yang sungguh sangat dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi umatmu yang paling banyak masuk neraka. Tuh, itu sungguh sayang kata Allah. Karena nikmatmu, caramu ingin menggapai surganya Allah itu mudah. Tidak seberat laki-laki. Laki-laki punya adik perempuan, tanggung jawab dia. Laki-laki punya ibu, dia harus bahagiakan. Laki-laki punya mertua, ibu wanita, itu harus dibahagiakan. Punya anak cewek, harus dijaga, tanggung jawabnya. Punya istri, tanggung jawab dia. Gitu. Ya, tapi istri cukup 3 ini aja, itu jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang gak mau surga? Gak ada orang yang gak mau surga kecuali artis yang namanya Mirzani. Siapa? Nah itu gak disebutin di sini ya, takut. Dia bilang, wah gak apa-apa saya nanti di neraka, nanti saya party sama teman-teman saya. Wah, saya ini belum dia rasakan. Biarkan saja, ya, belum dia rasakan. Sungguh sangat pedih. Bahkan kita yang nanti seorang umat Islam, kita beriman kepada Allah, ketika kita mendapatkan dosa, ketika kita ada dosa di dunia, pasti kita dicuci dulu nih neraka. Dicuci dulu bagaikan baju yang kotor, pengen dipakai, dicuci dulu, kasih rinso dulu, digiles dulu. Kalau anak pondok mah nyucinya diinjek, Bang ya. Diinjek, dimasukin dalam ember, kasih rinso, injek aja pakai kaki. Injek, kagak ada digiling pakai tangan, dikocok, kagak ada. Anak pondok gitu, injek, cuci, bilas, jemur. Bersih. Bersih. Ya, itu. Anak pondok kalau nyetrika enggak pakai setrikaan. Ajib, pakai apa? Buku paket. Dilebarin bajunya, digosok pakai buku paket, diteken. Rapi. Ya, rapi, ganteng-ganteng lagi. Mau lihat tuh, Pondokan Nurul Furqon. Oh, jualan. Kayak gitu ya. Lihat tuh, yang mau coba boleh di Gunung Sindur dekat. Ya, lagi pembukaan juga itu. Lagi pembukaan santri baru, boleh? Yang mau adik-adiknya masuk ke pondokan, insya Allah yang namanya kita punya anak dimasukkan ke dalam pondok itu menjadi suatu harta berharga bagi kita. Ya, punya adik, punya tete, punya abang, punya keponakan, kita masukkan ke dalam pesantren itu menjadi ladang ibadah. Ya, nanti dia sholat, nanti dia ini, dia betah 6 tahun jadi kiai, jadi ustadz, itu karena kita yang menganjurkan dia masuk ke dalam pondok. Nah, dosa, pahala itu terus mengalir gitu ya. Makanya ketika orang disiksa, makanya kalau orang di surga itu, para penghuni surga itu yang namanya sombong, yang namanya angkuh, yang namanya rakus, yang namanya suka ngejulitin orang, itu udah hilang sikap kayak gitu. Surga pokoknya udah bersih, nggak ada yang namanya penyakit sombong, nggak ada yang namanya itu kita mules pengen BAB, itu nggak ada kotoran di sana. Bersih banget itu surga. Ya, apapun yang kita minta itu langsung ada di depan mata kita. Istana, siapapun yang melihat istana termegah di dunia, itu nggak ada bandingannya nanti di surga. Harta yang begitu banyak, orang yang paling banyak, bahkan kalau kita lihat nih, ada orang di Amerika itu dia saking kayanya, katanya dia bisa ngebeli bulan dibeli. Harta di dunia itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan kita di surga. Makanya kita berlomba-lomba, kita mencari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah, enggak susah. Salat 5 waktu,
Paling lama sholat berapa? 5 menit. 24 jam dikurang 5 menit. 5 kali 5 berapa? 25 menit. Selama 24 jam kita hidup. Satu hari luangkan waktumu 5 menit aja. Cari satu amalan yang itu membawa konsisten. Ya, membawa konsisten. Ya, makanya ketika kita sholat minimal kita zikir. Berapapun itu zikir aja. Ya, itu suatu amalan yang kalau kita lakukan secara istiqomah itu lebih daripada 1000 karomah. Satu amalan kecil kita amalkan dengan istiqomah itu lebih berharga daripada 1000 karomah. Kita sholat zikiran 50 aja, nggak apa-apa. Subuh 50, zuhur 50, asar 50, maghrib 50, isya 50. Insya Allah sampai kapanpun itu nanti menjadi saksi nanti di akhirat. Ketika kau ingin disiksa di alam kubur, datang tuh amalan. Ya, makanya ketika orang mau terbebas dari siksa kubur harus punya amalan. Apapun amalan itu, amalan kebaikan. Nanti dia bersaksi, wah ini aku, amalan zikir yang selalu dibaca 50 kali setiap waktu sehabis sholat. Ya, jangan kau siksa dia. Dia sudah istiqomah sampai dia tua, sampai dia meninggal dari umur dia remaja. Jangan kau siksa dia. Gitu. Ya, yang membantu kita itu bukan saudara, bukan anak, bukan keluarga. Enggak ada ketika kita nanti di alam kubur, ketika nanti kita di akhirat, ketika kita nanti di padang mahsyar, siapa yang menolong kita? Saudara, keluarga, orang tua, anak, enggak ada. Tapi amal yang kita lakukan di dunia. Maka dunia ini bagaikan celengan. Ya. Mau kita nyelengin seberapa banyak, nanti kita petik, nanti kita tebok di akhirat. Ya segitu. Gitu ya. Maka itulah yang namanya kenikmatan surga. Maka kita berlomba-lomba, semoga seluruh teman-teman kita yang ada di Syariah Mobilindo, siapapun itu, menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.